Selamat pagi Bapak Ibu dan Saudara yang kasih Tuhan. Kita bertemu lagi dalam Salam Pagi di akhir pekan ini. Mari kita akan melanjutkan pembacaan firman Tuhan di kitab Ayub pasal 19. Tetapi Ayub menjawab, "Berapa lama lagi kamu menyakitkan hatiku dan meremukkan aku dengan perkataan? Sekarang telah 10 kali kamu menghina aku. Kamu tidak malu menyiksa aku. Jika aku sungguh tersesat, maka aku sendiri yang akan menanggung kesesatan itu. Jika kamu sungguh hendak membesarkan diri terhadap aku dan membuat celakaku sebagai bukti terhadap diriku, insafilah bahwa Allah telah berlaku tidak adil terhadap aku dan menebarkan jalannya atasku. Sesungguhnya aku berteriak kelaliman, tetapi tidak ada yang menjawab. Aku berseru minta tolong, tetapi tidak ada keadilan. Jalanku ditutupnya dengan tembok sehingga aku tidak dapat melewatinya, dan jalan-jalanku itu dibuatnya gelap. Ia telah menanggalkan kemuliaanku dan merampas mahkota di kepalaku. Ia membongkar aku di semua tempat sehingga aku lenyap, dan seperti pohon harapanku dicabutnya. Murkanya menyala terhadap aku dan menganggap aku sebagai lawannya. Pasukannya maju serentak, mereka merintangi jalan melawan aku, lalu mengepung kemahku. Saudara-saudaraku dijauhkannya daripadaku, dan kenalan-kenalanku tidak lagi mengenal aku. Kaum kerabatku menghindar, dan kawan-kawanku melupakan aku. Anak semang dan budak perempuanku menganggap aku orang yang tidak dikenal, dan aku dipandang mereka orang asing. Kalau aku memanggil budakku, ia tidak menyahut. Aku harus membujuknya dengan kata-kata manis. Nafasku menimbulkan rasa jijik kepada istriku, dan bauku memualkan saudara-saudara sekandungku. Bahkan kanak-kanak pun menghina aku. Kalau aku mau berdiri, mereka mengejek aku. Semua teman karibku merasa muak terhadap aku, dan mereka yang kukasihi berbalik melawan aku. Tulangku melekat pada kulit dan dagingku, dan hanya gusiku yang tinggal padaku. Kasihanilah aku, hai sahabat-sahabatku, karena tangan Allah telah menimpa aku. Mengapa kamu mengejar aku seakan-akan Allah dan tidak menjadi kenyang makan dagingku? Kiranya perkataanku ditulis, dicatat dalam kitab, terpahat dengan besi pengukir dan timah pada gunung batu untuk selama-lamanya. Tetapi aku tahu penebusku hidup, dan akhirnya ia akan bangkit di atas debu. Juga sesudah kulit tubuhku sangat rusak, tanpa dagingku pun aku akan melihat Allah, yang aku sendiri akan melihat memihak kepadaku. Mataku sendiri menyaksikannya dan bukan orang lain. Hati sanubariku merana karena rindu. Kalau kamu berkata, kami akan menuntun dia dan mendapatkan padanya sebab perkaranya, takutlah kepada pedang, karena kegeraman mendatangkan hukuman pedang, agar kamu tahu bahwa ada pengadilan. Sikap yang benar di saat menderita. Tidak ada satupun di antara kita yang ingin mengalami penderitaan, baik jasmani maupun psikis. Namun demikian, toh ada kalanya Tuhan mengizinkan itu terjadi atas kita. Di tengah penderitaan yang Ayub alami, ia menggambarkan situasi yang mengerikan jika Tuhan bertindak sebagai seterunya dan jika Tuhan meninggalkannya. Tragisnya, saat Ayub menderita, orang-orang terdekatnya mencibir dan menghakimi. Ia merasa semakin terpuruk. Namun demikian, ada penyataan iman yang muncul di tengah penderitaan yang Ayub alami, yaitu pengakuan bahwa Tuhan adalah penebus yang hidup dan Allah yang bertindak. Penyataan ini mengajarkan kepada kita bahwa Tuhan yang kita sembah adalah Allah yang hidup. Ia yang mencipta dan mengatur kehidupan di dunia karena Ia hidup. Bukan Allah yang berdiam dalam benda mati. Dampaknya, kita meyakini bahwa Tuhan adalah penebus bagi setiap kita. Dalam konteks perjanjian lama, ketika Ayub mengaku bahwa Allah adalah penebusnya yang hidup, penebus adalah pribadi yang dengan penuh kasih datang untuk membela dan menolong seorang hamba. Maka ini berarti Tuhan kita adalah Allah yang penuh kasih dan dalam waktu
waktu serta perkenanannya akan datang untuk menolong kita. Sementara yang kedua, Ayub yakin bahwa Tuhan adalah Allah yang bertindak. Allah sanggup melakukan banyak perkara untuk menolong umatnya yang menderita. Dan kelak, ketika kita telah dibebaskan dari segala penderitaan itu, kita akan melihat Allah. Ini bukan soal nanti ketika kita nanti dipanggil Tuhan. Sehingga kita melihatnya bahkan hidup dalam kekekalan bersama Tuhan. Namun ini dimaksudkan bahwa setiap orang yang beriman kepadanya, meskipun menderita, dimampukan untuk menemukan maksud Tuhan dan tetap menyatu di dalam Dia. Maka mari Bapak Ibu dan Saudara yang kasih Tuhan, di tengah gumul dan derita, berimanlah kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman yang boleh kami renungkan pada pagi hari ini, mengingatkan kepada kami bahwa kami memiliki Allah Sang Penebus yang hidup, yang sanggup membela dan menolong kami, dan Allah yang tidak tinggal diam ketika melihat kami umat-Mu dalam pergumulan maupun penderitaan. Maka tolong kami agar di tengah segala situasi yang kami hadapi, kami tetap berpaut dan menyatu di dalam Allah. Kami menyerahkan akhir pekan kami, mohon Tuhan menyertai setiap aktivitas kami sepanjang hari ini. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa. Amin.